Dari dulu, setiap rumah itu berganti penghuni, selalu saja berujung pada teror yang tak pernah usai, dan kali ini giliran keluarga Ali yang menempati. Perhatian! Apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Keluarga kecil ini hidup sederhana. Mereka sering berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Saat masa sewa rumah lama habis, Ali memutuskan mencari tempat baru agak jauh dari lingkungan sebelumnya. Suatu hari, ia mendengar kabar ada rumah kontrakan murah, harganya jauh di bawah pasaran. Tanpa berpikir panjang, Ali langsung tertarik. Ia pun mengajak istri dan anaknya pindah ke sana. Rumah itu memiliki halaman yang luas, rindang, dan bergaya tradisional dengan banyak perabotan kayu. Dari cerita warga sekitar, rumah tersebut dulunya sempat dijadikan restoran. Tapi entah kenapa, restoran itu sepi dan akhirnya tutup. Siapa sangka, di balik kesejukan rumah itu tersembunyi hal-hal ganjil yang akan menimpa keluarga Ali. Dimulai dari teror yang dirasakan oleh sang istri. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Ali bekerja dari pagi hingga malam, sementara istrinya mengurus rumah dan anak mereka. Suatu pagi, sekitar pukul 5 saat langit masih gelap, setelah istri Ali melepas kepergian suami untuk bekerja, istri Ali melanjutkan aktivitasnya dengan menyapu halaman depan. Di depan teras berdiri sebuah pohon besar dengan dedaunan yang lebat, seolah sudah lama tak disentuh siapapun. Saat menyapu di bawah pohon itu, pandangannya tertuju pada sesuatu. Sosok besar tanpa tubuh, hanya kepala tergantung di antara cabang-cabang pohon. Kepalanya seukuran batang pohon, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Istri Ali sontak menjatuhkan sapunya dan berlari ke dalam rumah. Ia mengunci pintu rapat-rapat, tubuhnya gemetar, mulutnya terus mengucap istighfar. Ia tak tahu apakah yang baru saja ia lihat itu nyata atau bukan. Namun yang jelas rasa takut itu nyata. Karena hari masih terlampau gelap, akhirnya dia masuk ke dalam kamar dan menyusul anaknya yang masih tidur pulas, menunggu waktu hingga sedikit terang. Istri Ali gelisah menunggu kepulangan suami, ingin segera bercerita secara langsung tentang apa yang ia alami pagi tadi. Belum juga waktu Ali untuk pulang, di siang menuju sore, istri Ali terdengar suara konggongan anjing yang saling bersahutan. Suaranya sangat dekat, seakan datang dari balik dinding halaman. Padahal, setahunya tak ada tetangga yang memelihara anjing. Lahan rumah ini juga sangat luas, dan sangat kecil kemungkinan ada anjing yang menyasar sampai mendekati rumah dia. Ketika ia mencoba mengintip lewat jendela, matanya membelalak. Puluhan anjing besar berdiam di sana, menatap ke arah dalam rumah. Tubuh anjing itu besar, bulu mereka tebal, dan tatapan mereka seolah menembus kaca. Istri Ali mundur perlahan, menarik ke anaknya dan menutup tirai. Ia hanya bisa berdoa agar anjing-anjing itu pergi. Saat Ali pulang dari kerja, dengan tidak sabar istri Ali menceritakan semua kejadian dan kejanggalan anjing yang ia temui. Ali berusaha menenangkan, meyakinkan jika itu hanya halusinasi sang istri saja atau anjing orang lain yang tersesat. Karena itu baru pertama kalinya sang istri mencoba untuk percaya dengan ucapan Ali dan berangsur mulai melupakan kejadian pada hari itu. Tapi ternyata keesokan harinya terulang lagi, justru semakin parah. Karena masih ada sisa-sisa ketakutan, istri Ali hari itu tidak menyapu teras rumah, hanya menyapu dalam rumah saja. Dia mulai membersihkan semua ruang yang ada di rumah itu, semua titik rumah, dengan kondisi anak yang sedang bermain sendiri di ruang tengah. Tapi tiba-tiba sang anak menangis histeris tanpa sebab. Di tengah tangisnya, dia menunjuk pada sesuatu di bawah meja makan. Ada satu anjing yang sedang duduk mengamati anaknya bermain. Anjing itu adalah anjing yang ia temui kemarin di jendela. Dari manakah datangnya? Padahal semua pintu akses keluar sudah dikunci rapat-rapat. Dikhawatirkan ke dalam ruang yang lainnya, ia mencoba mengusirnya. Anjing itu berlari ke arah dapur. Istri Ali semakin khawatir, mau apa anjing itu ke dapur. Namun, saat ia susul ke dapur, seketika anjing itu menghilang. Padahal tidak ada akses pintu keluar. Dia benar-benar menghilang. Ketakutan istri Ali semakin menjadi-jadi. Kali ini dia berusaha untuk menyadarkan diri apakah dia terlampau halusinasi. Tapi jika halusinasi, kenapa penglihatan dia sama seperti yang dirasakan oleh anaknya? Istri Ali semakin yakin bahwa ada hal aneh dengan rumah ini. Sepulang Ali dari bekerja, istri mengeluhkan hal yang sama.
Lagi-lagi Ali menenangkan dengan mengatakan bisa jadi itu anjing yang masuk adalah milik tetangga. Istrinya pun menegaskan bahwa dia juga mengejarnya ke dapur, tapi tiba-tiba tidak ada, menghilang begitu saja. Ali menanggapi jika itu hanya halusinasi saja. Lagi-lagi istri Ali mengalah. Memang dia tidak memiliki bukti untuk diberikan kepada Ali, agar Ali percaya tentang apa yang dia ucapkan. Di dalam rumah itu terdapat 2 kamar tidur, di depan dan di belakang. Ali, istri Ali dan anaknya tidur di kamar belakang, sedangkan kamar yang depan memang sengaja dikosongkan untuk ruang tamu, berjaga-jaga jika saudara berkunjung dan membutuhkan kamar. Dibandingkan dengan kamar yang mereka tempati, kamar depan memang terbilang cukup luas, memiliki dipan yang sangat besar, ruang yang sangat lega. Beberapa hari kemudian, bibi dari Ali datang untuk berkunjung. Dia sengaja untuk menengok dari kampung asalnya. Karena berniat untuk menginap, istri Ali pun menyiapkan kamar depan untuk tempat tidur bibinya. Jika sudah bersih, bibi Ali pun mulai tidur di kamar depan. Bibi Ali tidur dengan posisi miring di bagian tepi ranjang. Secara otomatis pandangan dia terarah ke lantai. Saat dia menatap lantai itu, tiba-tiba keluar potongan kepala keluar dari ranjang tidurnya. Kepala itu dipenuhi dengan duri-duri tajam di atas kepalanya. Giginya bertaring dan penuh dengan darah di bagian mulutnya. Kepala itu menyerupai kakak dari bibi yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bibi berteriak histeris yang mengundang Ali dan istri untuk segera keluar dari kamarnya. Bibi Ali keluar kamar dengan teriak dan ngos-ngosan. Bibi Ali menceritakan tentang apa yang ia alami. Kemudian Ali memberanikan diri untuk mengecek kamar depan. Apakah betul ada potongan kepala yang menggelinding keluar dari bawah ranjang tidur? Nyatanya, di penglihatan Ali tidak ada jejak apapun. Bercak darah yang kemungkinan menetes berdasarkan cerita bibinya pun tidak terlihat. Istri Ali pun menanggapi bibi dengan memberi respon jika itu bukan halusinasi. Sekarang teror itu bukan hanya menunjukkan kepada istri saja, tapi juga orang lain. Dari situ Ali sudah mulai berpikir jika yang istri ceritakan perlu sesekali untuk didengarkan. Istrinya mengeluh dan minta pindah dari rumah yang angker itu. Tapi Ali tidak mungkin mengabulkannya, karena dia baru saja pindah belum genap selama 1 bulan. Semisal dia ingin pindah pun, belum menemukan kontrakan lanjutan yang sesuai dengan budget yang mereka miliki. Ali hanya meminta kepada istrinya untuk bersabar sebentar, sambil dia mengumpulkan uang untuk kontrakan berikutnya. Sebetulnya dengan kejadian yang dialami oleh bibi Ali pun, Ali tidak sepenuhnya percaya. Ia beranggapan bisa jadi bibinya juga dalam kondisi setengah sadar, karena sudah mau beranjak tidur. Bisa jadi sudah mengantuk dan setengah sudah di alam mimpi. Tapi dikarenakan itu bibi yang usianya sudah lebih tua, akhirnya dia memasang ekspresi seakan percaya dengan apa yang sedang diceritakan. Terpaksa khusus malam itu mereka tidur bersama di kamar belakang. Keesokan harinya, bibi Ali berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, di saat akan berpamitan, bibi Ali berpesan kepada istri Ali, jika kita tidak ada yang pernah tahu bagaimana kisah selama ini tentang tanah dan bangunan yang mereka tempati. Jadi kejadian aneh terus terjadi menimpa orang yang ada di dalam rumah. Disarankan untuk memanggil ustadz dari daerah dekat rumah. Istri Ali merasa kebingungan, disela harus terus bersabar di tengah teror mistis yang masih menghantui dan dihimpit keuangan yang tidak bisa dipaksakan. Tidak berhenti pada kejadian itu, teror terus berlanjut dan kali ini menimpa keponakannya yang datang berkunjung. Selang beberapa hari dari kepulangan bibi Ali, keponakan Ali datang untuk berkunjung dengan kawannya. Dia berkunjung ke kontrakan dikarenakan terjebak hujan dan kondisi hari sudah malam. Mereka berdua memutuskan untuk mampir ke kontrakan Ali yang tidak jauh dari tempat mereka terjebak hujan. Keponakan Ali datang dalam kondisi setengah basah dengan kawannya laki-laki yang juga setengah basah. Karena kamar tamu hanya tersedia satu saja, akhirnya yang tidur di kamar tamu adalah keponakan Ali dan kawan laki-lakinya tidur di ruang tamu, di kursi yang panjang. Setelah makan malam, Kevin, kawan lelaki dari keponakan Ali, tertidur lebih dulu di ruang tamu. Setelah 1 jam lebih tertidur, Kevin mulai merintih dari mulai suara yang lirih hingga berteriak tidak tersadar. Mendengar itu, orang di rumah cepat-cepat menghampirinya. Keponakan Ali berusaha untuk membangunkan Kevin. Tak lama ia tersadar dan tersentak. Dia benar-benar bangun dengan ketakutan. Dia bercerita jika mimpi didatangi oleh sosok yang besar dan menunjukkan wujudnya di depan mukanya. Dia tidak mengucapkan apa-apa, hanya menampakkan wujudnya saja. Mendengar penjelasan itu, istri Ali yang juga ada di situ langsung menoleh ke Ali. Menatap tajam Ali, memberikan sorotan mata yang sangat tegas. Serasa ingin mengatakan jika memang ada yang aneh dengan rumah yang mereka tempati. Dari tatapan yang istri berikan, seakan mendesak Ali untuk sepenuhnya percaya.
dan harus segera mengambil tindakan. Untuk malam itu, akhirnya Ali berinisiatif untuk menemani Kevin tidur di ruang tamu. Di suatu malam, sepulang bekerja, dia merasa sangat kecapean. Dia berniatan untuk meletakkan punggung sejenak di kursi panjang di ruang tamu. Alih-alih sambil menunggu makan malam disiapkan oleh sang istri. Justru, dia tidak sengaja tertidur. Kali ini, Ali mengalami sendiri. Posisi ruang tamunya memang tidak jauh dengan kamar tamu. Di dalam mimpinya, Ali melihat ada angin yang sangat besar berembus dari dalam kamar tamu. Angin itu terus berembus ke arahnya, menghampiri dia. Di tengah-tengah hembusan angin itu, lambat laun memperlihatkan wujud seorang laki-laki. Setengah badan, terus berembus mendekati posisi Ali yang sedang tidur di kursi panjang. Sosok laki-laki itu tua, terlihat tampan, tidak mengucapkan apa-apa. Tidak lama laki-laki tampan itu menghilang, berbarengan dengan sadarnya Ali. Ali tidak menyangka bahwa kejadian itu akhirnya menimpa ia juga. Setelah ia sadar, ia menghampiri istrinya yang sedang di dapur. Istrinya membalas dengan respon yang semakin yakin bahwa rumah ini bukan rumah biasa. Ada rahasia yang tersimpan dari berdirinya rumah itu. Istri Ali memberi saran, jika memang belum bisa pindah dari kontrakan yang saat ini ditempati, setidaknya mereka mencari tahu ada alasan apa di balik terbangunnya rumah itu. Istri menyuruh Ali untuk mencari seseorang yang bisa membantu, mencari orang pintar ataupun ustadz daerah sekitar. Hal itulah yang sementara ini bisa mereka lakukan. Tanpa menunda-nunda, keesokan harinya Ali mulai mencari informasi tentang tokoh agama di sana. Melalui beberapa orang, akhirnya Ali bertemu dengan tokoh agama. Beliau memang unggul di ilmu agama Islam dan memiliki kemampuan indera keenam. Setelah cerita panjang dan permintaan Ali, akhirnya beliau mengabulkan untuk menengok tempat kontrakan Ali. Sesampainya di rumah, Pak Ustadz langsung mengitari rumah Ali dari depan hingga bagian belakang rumah, dan Pak Ustadz meminta untuk berdiam diri dalam beberapa waktu pada kamar tamu. Ali dan istrinya bersama dengan anak kecilnya yang anteng sekali di pangkuan ibunya, harap-harap cemas menunggu proses Pak Ustadz yang berdiam diri. Apakah masalah rumah ini begitu beratnya, sehingga membuat Pak Ustadz begitu lama untuk menyelesaikan aksi spiritualnya? Yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Pak Ustadz keluar dengan santai tanpa raut muka yang tidak berubah seperti sebelumnya. Pak Ustadz melangkah, mengambil posisi duduk di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, Pak Ustadz langsung menyampaikan hasil dari berdiam diri di kamar tamu. Ia menjelaskan jika rumah yang sedang ditempati adalah bekas menjadi tempat pembunuhan. Dan kenapa seringkali terjadi hal ganjil di kamar tamu? Karena tempat pembunuhannya tepat ada di kamar tamu itu. Dan kurang lebih makhluk tampan yang menghampiri Ali di tidurnya bisa jadi adalah orang yang pernah terbunuh di rumah ini. Mereka tidak ada maksud yang jahat. Mereka hanya ingin memberitahu jika mereka terbunuh di dalam rumah ini. Dan selama ini, mereka tidak mau untuk dipindahkan. Tentang histori orang-orang yang pernah tinggal di rumah ini dan sudah berganti dengan beberapa orang yang berbeda juga mengalami hal yang sama. Makanya mereka tidak ada yang lama tinggal di sini. Selalu berganti dengan orang yang baru secepat mungkin. Pak Ustadz hanya menyarankan sesuai dengan kondisi keuangan Ali saat ini. Pak Ustadz menganjurkan untuk mengadakan selamatan rumah baru dan mengirimkan doa untuk seluruh almarhum yang pernah terbunuh di sini. Solusi itu betul-betul didengarkan oleh Ali dan istrinya. Sepulang Pak Ustadz, mereka mulai mempersiapkan acara selamatan kontrakan mereka. Meskipun rumah yang mereka tempati bukan sepenuhnya milik mereka, tapi mereka harus berkorban untuk memberikan acara selamatan demi kesejahteraan manusia maupun makhluk lain yang berdampingan dengan mereka. Saat melaksanakan selamatan, sangat ramai dan dihadiri oleh puluhan warga sekitar. Orang berbondong-bondong untuk menyemarakan acara selamatan diakhiri dengan makan bersama dengan seluruh tamu yang hadir. Ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan penghuni rumah, untuk roh-roh yang sudah mendahului kita, dan untuk kesejahteraan dan keberkahan tamu-tamu yang hadir menyempatkan waktu. Harapan Ali dengan adanya acara itu juga menjadi sukacita bagi siapa saja. Tamu-tamu juga membawa pulang makanan masing-masing. Dengan begitu, mereka pulang dengan kenyang dan bisa menyebarkan kebahagiaan untuk orang yang ada di rumah. Sejak malam itu, tak ada lagi teror. Rumah itu akhirnya tenang, dan keluarga Ali bisa kembali hidup dengan damai.